Ya, pemirsa Landstalk kali ini kita akan membahas mengenai topik beli rumah dapat saya. Dan bersama kami sudah hadir narasumber sosiolog Musin Umar dan psikolog Oriza Sativa. Selamat siang Pak Musin, Bu Oriza. Sebelum kita mulai dialog hari ini, kita saksikan terlebih dahulu liputan yang berikut ini. Mantan model cantik yang menjual rumah dan menawarkan diri untuk jadi istri pembeli rumahnya diketahui bernama Indira Astarisa, warga Jalan Pinus, nomor 30, Perumahan Permata Jingga, Kota Malang, Jawa Timur. Wanita ini sekarang menjadi pusat pembicaraan masyarakat hingga ke luar negeri karena berani menawarkan dirinya di sebuah iklan surat kabar Harian Surya di Jawa Timur untuk diperistri oleh seorang yang membeli rumahnya seharga 1,7 miliar rupiah. Janda yang akrab disapa Ica ini mengaku ingin menjual rumah dan perabotannya karena terbentur ekonomi. Adapun hasil penjualan rumahnya untuk membiayai kuliah anaknya dan mengembangkan usaha pakaian dan makanan yang digelutinya selama ini. Ica berjanji akan menerima tawaran menjadi istri orang yang membeli rumahnya karena sudah 15 tahun lamanya dia menjanda. Pertama memang saya membutuhkan untuk mengembangkan usaha dan menguliakan anak saya karena saya sudah menjadi single parent selama 15 tahun. Yang kedua memang ingin mencari suami. Ica mengakui jika iklan penjualan rumahnya tersebut atas inisiatif dirinya. Sudah banyak orang yang menawar penjualan ke rumahnya. Bahkan dia mengaku para calon pembeli berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Lampung, bahkan ke luar negeri seperti Singapura. Hal yang sama juga terjadi pada Maret lalu. Winalia, janda cantik asal Sleman, Yogyakarta, juga mengiklankan rumahnya dan dirinya melalui media. Winalia menyatakan menjual rumahnya dan bersedia dinikahi oleh sang pembeli. Dalam iklan yang diposting tertulis, penawaran langka abad ini. Beli rumahnya bisa mengajak pemiliknya menikah. Syarat dan ketentuan berlaku hanya untuk pembeli serius dan tanpa nego. Wina menawarkan rumah seluas 523 meter persegi yang berlokasi di Randu Gunting, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dengan harga 999 juta rupiah. Ya Egan, menarik sekali judul dialog kita hari ini. Dalam tanda kutipnya jangan lupa disebut ya, beli betul. Rumah dapat saya. Ya, bukan Mendy kan yang jualan berarti? Bukan Egan juga kan? Bukan kita. Kita langsung saja tanyakan langsung kepada Ibu Indira Astarisa dari Malang, Jawa Timur yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Ya, selamat siang Mbak Indira. Ya, selamat siang. Ya, halo Mbak Indira. Terima kasih sudah mau berbagi informasi dengan kami. Pada siang hari ini kita mau bertanya beberapa hal nih Mbak Indira. Mbak Indira, ini kan beredar nih banyak di media massa. Saya pengen tanya langsung aja, udah laku apa belum nih rumahnya nih Mbak Indira? Rumah saya kuasa jualkan kepada kakak saya Pak Ruli Sugiono dan saudara saya, Mbak Lia Safira. Kabar terakhir sudah ada penawaran. Begitu. Oh, sudah ada penawaran ya, Mbak Indira. Nah, ini Mbak Indira, karena kita membaca di media massa ya, kita belum pernah bertanya langsung ke Mbak Indira gitu. Nah, Mbak Indira, apa betul nih orang kalau mau beli rumah ini juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pasangan dari Mbak Indira? Apa betul tuh Mbak Indira? Kemarin awalnya saya curhat ke teman saya, ke saudara saya Mbak Lia Safira itu karena saya curhat untuk solusi. Dia mengiklankan, membantu untuk memediakan seperti ini. Terus saya didampingi orang-orang yang menyayangi saya seperti Pak Ruli, Mbak Lia, semuanya. Sebenarnya kalau masalah iklan itu saya sebenarnya belum tahu. Jadi tahunya waktu mendadak ini. Jadi seperti ini, kalau saya pribadi inginnya memang saya janda, jadi inginnya mempunyai pasangan hidup. Di sisi yang pertama memang yang utama adalah rumah saya terjual lebih dahulu. Dan sejauh ini sudah seperti apa Mbak Indira proses penawarannya? Apakah kalau kami baca di media massa sudah banyak yang melakukan penawarannya dan dari berbagai juga di Indonesia? Iya, sudah ada penawaran dan sudah kalau kabar terakhirnya sih dari kuasa jual saya itu ya semoga cepat. Jadi sudah ada calon pembeli nih yang final dan sudah di-oke oleh Mbak Indira? Iya.
Oke, nah Mbak Indira, saya ingin tahu nih Mbak, kalau katakan orangnya itu menawarkan harga yang pas gitu ya, sesuai dengan harga yang ditawarkan, apakah dengan langsung secara serta-merta orang tersebut bisa langsung memperistri Mbak Indira, ataukah memang ada beberapa proses-proses lain yang harus dilalui? Nah itu gimana tuh Mbak Indira? Oh, kalau saya menemukan kecocokan, saling kecocokan, dan itu pasti jodoh saya, ya pasti saya jalani. Kalau misalnya yang beli bukan itu, mungkin ya memang yang utama memang rumah saya terjual dulu. Oh, artinya yang pasti sudah akan terjadi adalah proses jual beli rumah, tapi pernikahan itu sendiri tidak otomatis seperti itu ya Mbak Indira? Iya, nanti saya merasa kalau jodoh pasti ada kecocokan dan berlanjut. Oke. Baik, ini memang kalau dilihat dari iklannya ya, dijual cepat rumah Permata Jingga 1,7 miliar rupiah plus perabotan plus bonus istri kalau cocok. Jadi ada klausa kalau cocoknya ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Indira. Kami akan kembali tetap bersama kami lewat sambungan telepon. Kita akan sapa narasumber kita yang sudah ada di studio. Ini ada Pak Husni Terima juga. kasih. Mbak Selamat Oriza, siang. terima kasih Bu Indira. Pak Husni, sebetulnya kan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Mbak Indira gini, mengiklankan rumah itu saja ya. Lantas ada sedikit embel-embel yang memang membuat heboh di masyarakat, terutama media massa. Kalau dari perspektif seorang sosiolog, gejala sosial seperti apa yang sedang terjadi di sini? Ya, ini menarik dalam kasus Mbak Indira dengan Mbak Wina ya. Mereka menawarkan rumah mereka, kemudian juga bonusnya dapat yang punya rumah gitu, dan itu menarik. Dari segi marketing itu menarik sekali. Tentu banyak laki-laki yang mau lah gitu ya. Jadi tidak heran kalau banyak penawaran-penawaran. Dan ini kalau dalam masyarakat lama Indonesia itu tidak ada seperti itu. Tetapi Indonesia akan tengah berubah ya, berubah dari masyarakat rural ya kepada masyarakat urban, perkotaan. Salah satu ciri masyarakat perkotaan itu adalah yang rasional ya. Dia rasional, kemudian dia mau yang pragmatis, yang kemudian dia memilih. Kalau dulu laki-laki yang memilih, sekarang ini perempuan bisa memilih gitu. Nah, tapi dalam kasus yang kita sebutkan tadi Mbak Indira dengan Mbak Wina, mereka itu masih tetap mengamalkan nilai-nilai lama. Apa nilai lama itu? Jadi mereka memilih itu juga mesti yang bobot. Suami itu yang punya bobot. Artinya apa? Yang berkualitas, yang baik, yang tentu cerdas ya, tentu juga beragama. Selain itu juga bibit. Orang itu juga dia lihat dari mana bibitnya, dari mana keturunannya, asal usulnya yang baik. Jangan sampai setelah jual rumah dapat dia, kemudian akhirnya apa? Dia tidak benar, dia perampok, dia macam-macam sendiri. Tapi juga yang terakhir dalam kasus Wina sampai belum jadi dia kawin itu, ternyata bebet itu lingkungan. Lingkungan kalau sudah punya istri nggak mau dia gitu. Jadi artinya nilai-nilai lama itu mereka masih amalkan. Dan menurut saya sejatinya seorang istri atau seorang suami mau mencari pasangan itu memang harus hati-hati. Pak, tapi metode yang digunakan ini rawan akan berbagai macam skenario yang buruk bisa terjadi nggak sih? Kalau tadi Anda katakan bibit bebet bobot sudah jelas, tapi kan bisa banyak salah judgment of character terjadi di sini. Betul sekali. Harus penuh dengan kehati-hatian. Ketika kita mengiklankan diri kita atau apalagi menjual rumah dengan dengan sekaligus dengan ini yang pemilik rumah, apalagi dilihat di foto-fotonya cukup cantik, cukup menarik. Saya kira semua laki-laki itu maulah begitu, terutama yang punya uang gitu, yang punya uang. Tapi kan ada yang memang tulus, tetapi juga ada yang mau menipu hanya mendapatkan rumahnya, memperdaya dan sebagainya. Oleh karena itu memang selain yang saya sebutkan tiga tadi itu, ada lagi yang banyak diamalkan di dalam masyarakat kita. Apa yang diamalkan masyarakat? Kalau mencari pasangan, mencari teman itu tidak boleh, tidak mesti, jangan sampai yang 5M itu. Apa tuh? Mau limo kalau dalam bahasa Jawa. Jawa itu ya. Jadi apa itu? Pertama jangan sampai yang suka minum-minum ya. Minum-minum. Selain itu juga jangan suka madon. Madon itu walaupun kelihatannya baik tapi kan dia suka
perempuan, saat main perempuan. Nah ini berbahaya ketika dia kawin, dia bisa dapat, dia pergi kemana-mana lagi kan. Selain itu juga jangan sampai dia maling. Maling itu dia korupsi ya. Dia korupsi orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Jadi ada nilai-nilai yang memang diamalkan oleh masyarakat lama kita, dan dalam masyarakat pada umumnya masyarakat Indonesia itu walaupun tengah berubah, mereka masih mengamalkan itu. Ya, dengan demikian ini bisa menjadi filter. Sebab kalau tidak ada filter, maka itu akan menjadi sasaran apapun hibuan baru gitu. Baik, saya ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau menurut Anda nih dari tinjauan ilmu psikologi, ini berarti lebih ke strategi marketing itu atau apa sebetulnya? Ya, jadi saya mengamati dari sisi personality orang-orang yang membuat ini gitu ya. Artinya Mbak Wina dan ini misalnya, atau mungkin orang-orang lain di luar sana lah gitu ya. Kita mengamati secara umum. Jadi satu hal yang harus kita pahami bersama, kalau menurut saya ini belum dikatakan fenomena karena kejadiannya belum banyak. Kalau fenomena itu kan sebetulnya sudah mewabah gitu ya, dan ini kan baru 1-2 kejadian. Sama seperti misalnya kalau kita tarik ke belakang, dulu kita ada kasus misalnya anak menuntut orang tua, itu kan ada beberapa, tapi akhirnya hilang sejalan dengan akhirnya ditemukannya kenyataan bahwa akhirnya yang menang orang tuanya gitu ya. Kalau saya mengamati, yang pertama biasanya kalau ini mestinya ada faktor dari sosial media juga gitu ya, bahwa yang harus dipahami bersama, menyambung tadi yang sudah disampaikan, kita harus pahami bahwa sosial media, internet dan sebagainya itu merupakan salah satu pengaruh terbesar dalam karakter bahkan gitu ya hidup seseorang gitu. Jadi artinya seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu mungkin dipicu oleh situasi, tidak hanya lingkungan tetapi apa yang ada dan menjadi berita. Salah satunya adalah seperti ini, kasus yang 2 mbak-mbak ini gitu ya. Jadi artinya kalau saya mengamati bahwa ada sih proses yang namanya peniruan atau konformitas kalau kita bilang gitu. Walaupun mungkin mohon maaf tadi Mbak juga bilang nggak ngikut-ngikut kok gitu ya. Tapi kan sudah ada proses keberhasilan sebelumnya gitu bahwa, dan sebetulnya dari sisi psikologi keberhasilan itu meningkatkan motivasi. Motivasi tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain sebetulnya. Itu satu, konformitas. Kalau saya mengamati dari sisi personal gitu, bahwa sebetulnya kita lihat deh personal orang-orang yang menghadapi ini biasanya lebih ekstrovert, lebih mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan kayak gitu. Kemudian lebih spontan gitu ya, dan kira-kira semacam itu. Jadi mestinya akhirnya terjadilah fenomena semacam ini sih. Oke, baik. Pak Musli dan juga Mbak Oriza, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.